Tiga. Selamat siang teman-teman semua, selamat siang juga untuk yang terhormat Bapak Haikal. Saya Devi Sriulina beserta rekan-rekan saya ingin menyajikan sebuah presentasi yang berjudul tentang peran dan fungsi PR. Seperti yang kita ketahui, peran serta fungsi public relation dalam sebuah perusahaan atau organisasi sangat besar. Itu dia mengapa di sebuah perusahaan atau organisasi sangat dibutuhkan sekali sosok seorang public relation. Hal ini terlihat jelas dari definisi public relation yang kita ketahui, yang tujuannya itu untuk menciptakan, memelihara, dan mengembangkan hubungan yang harmonis dengan pihak lain, yaitu hubungan dengan organisasi dengan publiknya. Fungsi PR menurut Semirat dan Ardianto untuk mengembangkan pengertian dan kemauan baik atau goodwill publiknya serta untuk memperoleh opini publik yang menguntungkan atau menciptakan kerjasama berdasarkan hubungan harmonis dengan publiknya. Adapun menurut Kultip Center and Broom, ada beberapa yang mencakup dalam fungsi PR, yaitu yang pertama memperkirakan, menganalisis, dan menginterpretasikan opini dan sikap publik dan isu-isu yang mungkin mempengaruhi operasi dan rencana organisasi, baik itu pengaruh buruk maupun pengaruh baik. Yang kedua, memberikan saran kepada manajemen di semua level di dalam organisasi sehubungan dengan pembuatan keputusan, jalannya tindakan dan komunikasi yang mempertimbangkan ramifikasi publik dan tanggung jawab sosial atau kewarganegaraan organisasi. Yang ketiga, meriset, melaksanakan, dan mengevaluasi secara rutin program-program advokasi dan komunikasi untuk mendapatkan pemahaman publik yang dibutuhkan untuk kesuksesan sebuah organisasi. Yang keempat, merencanakan dan mengimplementasikan usaha organisasi untuk mempengaruhi atau mengubah kebijakan publiknya. Yang kelima sendiri, menentukan tujuan rencana anggaran, rekrutmen, dan training staff, mengembangkan fasilitas ringkasnya, mengelola sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan semua hal tersebut. Adapun di sini peran PR sendiri di sebuah organisasi sangat dibutuhkan karena PR adalah sebagai jembatan atau perusahaan dengan publiknya atau manajemen dengan sebuah karyawannya. Di sini sendiri PR terbagi menjadi 4 kategori, yaitu tenaga ahli yang pertama atau expert prescriber, sebagai praktisi PR yang berpengalaman dan berkemampuan tinggi untuk mencari solusi dalam menyelesaikan masalah di dalam pabriknya. Yang kedua, ada fasilitator komunikasi atau communication facilitator. PR yang bertindak sebagai komunikator atau mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal mendengar atau apa yang diinginkannya, yang diharapkan oleh PR-nya atau publiknya dalam organisasi yang bersangkutan. Yang ketiga adalah proses fasilitator atau pemecah masalah atau problem solving proses fasilitator. Peranan PR sendiri di sini sangat membantu pimpinan organisasi baik sebagai penasehat sehingga mengambil tindakan eksekusi atau keputusan dalam mengatasi persoalan atau krisis yang tengah dihadapi secara rasional atau profesional. Dan yang terakhir, teknik communication, yaitu suatu kegiatan komunikasi dengan ciri khas dua arah atau two-way traffic communication antara lembaga atau organisasi yang diwajibkan dengan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Ramawati. Saya akan melanjutkan slide berikutnya yang membahas tentang contoh kasus. Di sini saya ada 2 contoh kasus. Yang pertama ada kasus tentang rumah sakit Omni yang mungkin sebelumnya sudah dijelaskan dan disinggung oleh Bapak Haikal sebelumnya. Dan yang kedua ada kasus tentang PT Kereta Api. Di sini saya ingin membandingkan bagaimana cara dua perusahaan ini dalam menanggapi permasalahan yang terjadi di perusahaan tersebut. Karena sebagai seorang PR, kita kan menjadi problem solving. Nah, problem solving di sini bukan hanya untuk internal saja, tetapi juga untuk eksternal kita. Seperti itu. Di sini yang pertama saya akan membahas tentang masalah rumah sakit Omni. Di sini kita tahu bahwa kan rumah sakit Omni tidak menyatakan bahwa apa yang diberitakan oleh Ibu Prita selaku korban dan customernya itu tidak benar, dan hal tersebut membuat image perusahaan itu menjadi buruk. Malah masyarakat lebih mendukung si Ibu Prita ini, karena seharusnya sebagai seorang PR, sebelum kita memberikan statement ke media atau melakukan konversi pers, kita sebaiknya melakukan mediasi terlebih dahulu dengan customer kita atau korbannya, seperti itu. Jadi kita mencari
jalan keluar, mencari win-win solution yang terbaik, yang baik untuk perusahaan dan juga baik untuk customernya, seperti itu. Karena bisa kita ambil contoh dari perusahaan PT Kereta Api di di kasus PT Kereta Api di sini dia dapat penolakan dari masyarakat, dari warga, karena dia ingin membuka gudang di wilayah mereka. Di sini mungkin masyarakat takut akan wilayahnya tergusur karena adanya pembangunan pabrik PT Kereta Api. Nah, di sini PT Kereta Api menanggapinya dengan menampung semua keluhan dari masyarakat, menerima masukan dan kritikan, dan melakukan evaluasi setelah itu dari masukan yang telah diberikan oleh masyarakat. PT Kereta Api memutuskan untuk melakukan mediasi dengan warga, dengan perwakilan warga untuk memutuskan bagaimana baiknya agar proyek ini tidak mengganggu masyarakat dan tetap berjalan untuk si PT Kereta Api ini. Nah, di sini mungkin saya hanya mengambil kesimpulan bahwa sebagai PR, salah satunya perannya adalah sebagai problem solving. Mungkin memang banyak, tapi di sini contoh kasusnya saya ambil tentang masalah problem solving. Di sini ingin menjelaskan bahwa PR itu tidak hanya menyelesaikan masalah di internal saja, tetapi juga harus bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di eksternal, karena masalah di eksternal lebih berbahaya untuk citra perusahaan dibandingkan dengan internalnya, seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Putri. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari fungsi dan peran PR. Kesimpulannya adalah dalam pembahasan fungsi dan peran fungsi public relation, ini adalah tentang pentingnya sosok PR dalam sebuah organisasi atau perusahaan melihat dari sisi fungsi serta perannya, di mana PR menjadi salah satu faktor kesuksesan sebuah perusahaan atau organisasi dalam tercapainya tujuan bersama. Terima kasih.